Setelah Syekh Burhanuddin menerima nama, pakaian, dan kupiah dari gurunya, yaitu Syekh Abdurrauf Singkil, yang merupakan amanah dari gurunya pula, yaitu Syekh Ahmad Usasi Madinah. Syekh Abdurrauf Singkil berkata kepada Syekh Burhanuddin, "Wahai muridku Burhanuddin, keadaanku kini telah jauh berubah, dan aku sudah sangat tua. Kudratku kini telah jauh menurun, dan begitu juga anggota badanku sudah melemah serta sakit-sakitan. Oleh sebab itu, marilah kita berhakiki di saat yang baik ini sebentar. Wahai muridku Burhanuddin, segala ilmu yang telah aku tuntut di Madinah dulu, mulai malam ini aku jatuhkan ke dalam lubuk hatimu, dan mulai saat ini pula aku tidak akan mengajar lagi. Ketahuilah wahai muridku Burhanuddin, bahwa segala ilmu yang ada padaku telah aku turunkan kepadamu. Bersyukurlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, bahwa hari akhirat itulah hari kita yang kekal abadi. Jika aku dan engkau tidak bertemu lagi pada kehidupan dunia ini, maka di akhirat nanti, di pangkal titihan Siratal Mustaqim, aku akan menantimu. Allah berbuat sekehendaknya, dan Allah Maha Besar. Allahu Akbar." Syekh Burhanuddin diangkat oleh Syekh Abdurrauf Singkil menjadi khalifah di Minangkabau untuk mengembangkan agama Islam yang diterimanya. Syekh Burhanuddin telah belajar kepada Syekh Abdurrauf Singkil selama 30 tahun. Dan selama itu pula Syekh Burhanuddin bersama Syekh Abdurrauf Singkil tinggal di tanah Aceh. Banyaklah kelebihan-kelebihan yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, serta keistimewaan yang disebut karomah atau kiramat yang sulit diterima oleh akal sebagian manusia, seperti mendapat ilmu dengan tidak memakai cara biasa, alias dengan cara khusus yang diberikan gurunya. Syekh Burhanuddin dalam mendapatkan ilmu tidak memakai waktu berjam-jam sebagaimana murid-murid yang lainnya. Dengan cara demikianlah beliau telah dapat membaca kitab yang besar-besar dan memahami dengan perhatian yang dalam. Syekh Burhanuddin telah mendapatkan keistimewaan yang luar biasa, seperti berjalan di atas air, masuk ke dalam kumpulan najis tanpa harus kena najis sedikit pun, menundukkan binatang buas, dan masih banyak yang lainnya. Semua itu adalah berkat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada Syekh Burhanuddin. Tetapi sebaliknya, bagi manusia yang kurang iman di dalam hatinya dan jiwanya, mereka tidak bisa menerima yang namanya karomah atau kiramat yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Mereka lupa pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap padanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari keterangan ayat ini diambil kesimpulan atau pemahaman serta pedoman bahwa tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah dengan satu kalimat saja, yaitu lafal kun fayakun. Begitulah keadaan Syekh Burhanuddin selama beliau berada di tanah Aceh dalam masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, sampai beliau berangkat kembali pulang dalam masa pemerintahan Tajul Alam Sultanah Syafiyahuddin, raja perempuan yang pertama dalam sejarah kerajaan Aceh. Beliau adalah anak dari Sultan Iskandar Muda yang terkenal itu. Sudah 30 tahun Syekh Burhanuddin menuntut ilmu di tanah Aceh kepada seorang ulama yang masyhur, yaitu Syekh Abdul Rauf Singkil. Cukuplah sudah ilmu yang diterimanya dari gurunya, baik ilmu syariat, ilmu tarekah, ilmu hakikat, maupun ilmu ma'rifat. Adapun ilmu tarekat yang diterimanya dari gurunya, yaitu tarekoh satoriyah. Ilmu tarekoh satoriyah sudah disalinnya semua. Pada suatu hari yang baik, petang Kemis malam Jumat, di tengah malam yang sunyi, duduklah dua orang insan berhadap-hadapan di dalam masjid rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu adalah Syekh Abdul Rauf dan yang satunya adalah Syekh Burhanuddin sebagai seorang murid. Keduanya itu sedang tekun berbatin-batinan atau adu batin. Sang guru memberikan keputusan ilmu atau kaji, sang murid menerima dengan tekun. Sangat sunyi di saat itu. Tidak ada orang yang menyaksikan tentang tafakurnya dua orang insani yang sedang duduk di dalam masjid rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam itu adalah malam terakhir dan malam perpisahan antara murid dan guru. Besok siang, tinggallah masjid tempat mengaji dan tinggallah Aceh Serambi Mekah. Tinggallah untuk selama-lamanya, entah tidak kembali lagi. Tinggallah guru yang dicintai, yang telah dianggap bapaknya sendiri selama ini. Perasaan hati hancur disayat-sayat sembilu. Remuklah rasanya tulang belulang karena memikirkan saat perpisahan yang terakhir dengan guru yang dicintai. Begitulah keadaan Syekh Burhanuddin di saat itu. Demikian juga Syekh Abdul Rauf Singkil. Kasih sayang diri pada Syekh Burhanuddin sedang melekat. Tetapi apa boleh buat, sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, dengan suara serak, Syekh Abdul Rauf Singkil berkata kepada Syekh Burhanuddin, "Wahai muridku Burhanuddin yang aku cintai, malam ini adalah malam terakhir pertemuan kita. Mungkin kita tidak akan bertemu lagi. Sudah genap 30 tahun engkau belajar di daerah Aceh ini. Masa yang tidak sedikit telah engkau isi dengan ilmu yang akan menuntun engkau
di dalam perjuangan hidupmu. Selama engkau belajar di sini, ketabahan dan kesungguhan hatimu tidak ada taranya. Begitu juga adab dan sopan santunmu, tingkah lakumu, budi pekertimu tampak begitu sempurna. Wahai Burhanuddin, muridku, hatimu terang dan pikiranmu cerdas. Suka dan duka selama 30 tahun telah engkau tempuh dengan penuh keyakinan serta ketabahan yang tiada taranya. Semua itu engkau tutup dengan berkhilwat di dalam gua batu selama 40 hari 40 malam penuh. Wahai muridku Burhanuddin, berbahagialah engkau yang telah dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya dan keridhoannya kepadamu dengan tanpa terhingga. Semua itu terbukti pada diri engkau dan engkau menempuh ujian yang terakhir. Wahai muridku Burhanuddin, pada malam ini dapatlah aku mengatakan padamu bahwa ilmu engkau telah sempurna menurut pandanganku. Tidak ada lagi ilmu yang dapat kuberikan lagi kepadamu. Wahai muridku Burhanuddin, segala ilmu telah engkau salin dan segala yang ada padaku telah aku berikan. Tidak ada lagi ilmu yang tertinggal yang aku terima dari guruku. Semuanya telah kuberikan kepadamu. Begitulah suasana di malam perpisahan antara murid dan guru di saat itu. Pada pagi hari yang cerah, Syekh Burhanuddin meninggalkan Aceh Serambi Mekah. Masjid yang sudah 30 tahun dihuninya akan ditinggalkannya untuk selama-lamanya. Dan yang paling menyedihkan hatinya Syekh Burhanuddin adalah berpisah dengan gurunya yang tercinta. Matahari telah beransur tinggi. Sebentar lagi Syekh Burhanuddin akan meninggalkan tanah Aceh. Barang-barang bawaannya telah dikemaskannya, serta bekal di jalan telah dipersiapkannya. Kitab-kitabnya telah dikemasi, dan begitu juga perahu yang ditumpang telah tersedia untuk mengantarkan Syekh Burhanuddin sampai di kampung halamannya. Syekh Abdul Rauf mencarikan beberapa orang pengawal yang gagah berani yang dikepalai oleh seorang laki-laki yang bernama Tuanku Nan Basaruang. Syekh Abdul Rauf berpesan kepada Tuanku Nan Basaruang supaya mengantarkan Syekh Burhanuddin sampai ke kampung halamannya. Tidak dapat dibayangkan betapa sedihnya hati Syekh Burhanuddin waktu berangkat di hari itu. 30 tahun dia dalam bimbingan gurunya. Di mana ada guru, di situ ada dia. Kemana guru pergi, ke situ pula Syekh Burhanuddin berjalan. Sesaat tidak pernah berpisah dari gurunya, dan setapak pun tidak pernah ditinggalkannya gurunya. Jika gurunya sakit, Syekh Burhanuddin carikan obatnya. Dan jika gurunya hendak mau mandi, dia siapkan air. Dan jika gurunya hendak makan, dia tanakkan nasi. Demikianlah adab dan sopan santun Syekh Burhanuddin kepada gurunya. Begitu juga Syekh Abdul Rauf terhadap beliau Syekh Burhanuddin. Kalau ada, sama-sama dimakan. Kalau tidak ada, sama-sama dicari. Tidak pernah hatinya disakiti oleh Syekh Burhanuddin selama 30 tahun. Syekh Burhanuddin berguru kepadanya. Begitulah keadaan Syekh Abdul Rauf selama 30 tahun.
Syekh Burhanuddin belajar ilmu kepadanya. Demikianlah jalinan hubungan kasih dan batin yang sangat rapat dan erat antara guru dan murid. Itulah penyebabnya beratnya perpisahan antara guru dan murid. Akan tetapi, kedua-duanya sama-sama tahu dan mengerti bahwa perpisahan dan pertemuan adalah sunnatullah, adat dalam kehidupan ini. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan, dan sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat ditangguhkan lagi. Di saat perpisahan inilah yang harus mereka hadapi dengan penuh kesabaran dan tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yakin karena sudah merupakan undang-undang dalam hidup ini. Bagi setiap insan di dunia ini, tiada yang kekal dan abadi. Semuanya pasti hilang jika datang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Dengan rasa terharu, keduanya, murid dan guru, berjabatan tangan dan mengucapkan selamat perpisahan. Salam terakhir dalam sejarah kehidupan yang tak bisa dilupakan selama-lamanya. Setelah itu turunlah Syekh Burhanuddin ke halaman rumah gurunya dan diantarkan oleh istri dan anak gurunya, beserta diantarkan oleh para alim ulama dan semua murid-murid yang ada di kala itu. Semuanya melepas Syekh Burhanuddin dengan iringan doa selamat, semoga sampai ke kampung halaman Minangkabau. Di saat itu hubungan Aceh dan Minangkabau sudah lama terputus dan telah banyak terjadi perubahan. Daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang telah berjaya menaikkan daerah-daerah Aceh ke puncak kejayaan berakhir tahun 1636 Masehi. Sesudah itu digantikan oleh raja perempuan. Raja perempuan, putri daripada Sultan Iskandar Muda ini, lemah kekuasaannya. Waktu itu, di saat itu pengaruh kerajaan Aceh menurun drastis. Daerah-daerah yang selama ini ada di bawah kekuasaan Aceh banyak yang ingin melepaskan diri, termasuk juga Minangkabau. Orang-orang Aceh yang berada di pesisir Minangkabau dipulangkan ke negaranya, yaitu Aceh Darussalam. Sudah barang tentu peristiwa ini dapat merubah situasi dan keadaan. Perperangan dan perkelahian sudah banyak terjadi dan menimbulkan korban yang tidak sedikit. Maka Minangkabau berlepas diri dari kerajaan Aceh Darussalam. Namun bekas-bekas perperangan masih tersisa. Walaupun peperangan itu sudah lama usai, namun orang-orang Minangkabau yang berada di daerah rantau mudik selalu curiga kepada orang-orang yang datang dari tanah Aceh Darussalam, sehingga mereka setiap saat terus waspada untuk mempertahankan daerahnya. Dalam situasi yang demikianlah Syekh Burhanuddin pulang ke kampung halamannya Minangkabau.